Oke. Mas sore teman-teman. Gimana kabarnya? Oke. Cek. Oh iya, aku udah. Oke. Mas sore teman-teman. Gimana kabarnya sore ini? Sore Kak, Alhamdulillah baik Kak, Kakak gimana? Alhamdulillah baik juga. Oke. Oke, harapannya semoga teman-teman juga baik-baik aja ya, terus juga pastinya sehat karena kita masih di masa pandemi ya, jadi kesehatan tuh salah satu hal yang berharga banget. Oke, anyways ya teman-teman, sore ini kita bakal bahas statistika, tapi yang menjadi fokus utama di kelas ini adalah bukan statistika untuk UTBK sebenarnya, tapi kita lebih nge-review materi di sekolah dan juga nanti aku kasih beberapa tambahan gitu. Oke, sebelumnya kenalan dulu ya, siapa tahu ada yang belum kenal sama aku. Jadi nama aku Aksa, aku sekarang kuliah di Statistika UB semester 3. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman nanti mau tanya apapun itu ya soal statistika terutama, itu boleh banget. Nanti tanyain aja via kolom chat. Nah, kita langsung aja ke materi. Oke, jadi secara garis besar teman-teman, kita akan belajar konsep dasar statistika. Habis itu kita akan mengulas kembali sedikit ya soal ukuran pemusatan dan penyebaran data. Dan yang terakhir kita akan ngitung. Nah, tapi sebenarnya statistika itu ya teman-teman, nggak cuma soal ngitung aja. Jadi data yang kita punya itu juga harus berarti ya, harus berarti buat sekitar gitu. Karena kalau apa data ini nggak kita artikan bakal sulit juga untuk dimengerti gitu. Oke. Nah, by the way sebelum aku ke materi teman-teman, kira-kira statistika itu apa sih sebenarnya? Nah, ini teman-teman bisa ramein kolom chatnya mungkin. Apa ya statistika itu? Hmm. Apakah statistika berkaitan dengan prediksi? Mungkin. Oke. Barusan Halimah Kuratel ID ilmu yang bersangkutan dengan data. Oke, betul. Di situ Amiza bilang rata-rata data. Oke. Itu salah satu yang kita pelajari sih kalau di statistika, teman-teman ya. Tapi sebenarnya statistika lebih dari rata-rata aja. Lebih dari itu. Oke, so without further ado, ini. Jadi menurut KBBI ya, statistika itu ilmu yang membahas cara mengumpulkan, menabulasi, menggolong-golongkan, menganalisis, dan mencari keterangan yang berarti dari data yang berupa angka. Dengan demikian teman-teman ya, statistika ini tentu berkaitan banget dengan data. Mulai dari gimana cara kita ngedapetin data, cara ngolahnya, sampai nanti gimana cara kita mengartikan data dan juga hasil analisis yang kita punya gitu ya ke masyarakat supaya data ini mudah untuk dipahami. Barusan Aurelia bilang kalau statistika itu cabang ilmu matematika. Betul sih, betul sebenarnya. Tapi memang statistika ini kayak lebih fokus pada terapan ya. Kita menganalisis data. Kayak gitu. Oke. Nah, berikutnya teman-teman, ada konsep dasar yang salah satunya itu harus dipegang erat, yaitu konsep populasi dan sampel. Oke, jadi dalam statistika sendiri, teman-teman ya, populasi adalah himpunan semesta semua individu atau unit. Contoh populasi, ambil yang mudah. Contohnya adalah, uh, ini, apa ya? Misal hewan yang ada di taman safari, misalkan gitu. Nah, kenapa ini disebut populasi? Karena
tentu di Taman Safari kan nggak cuma satu jenis hewan kan, ada banyak banget kayak gorila misalnya kalau ada, terus lumba-lumba, kuda, jerapah, itu kan macam-macam tuh. Nah, kalau sampel sendiri, sampel ini pada dasarnya himpunan bagian dari populasi. Karena sampel merupakan himpunan bagian dari populasi, maka sampel punya sifat yang sama dengan populasi. Contoh, dari populasi yang kita punya tadi, teman-teman, yaitu hewan yang ada di Taman Safari, aku mau ambil sampel itu, apa ya, semua jerapah. Semua jerapah di Taman Safari. Ini kita sebut sebagai sampel. Kalau kita ilustrasikan hubungan mereka berdua dengan diagram Venn, maka diagramnya akan seperti ini. Jadi kita bikin kotak. Kotak ini menandakan apa? Himpunan semesta. Nah, habis itu nanti kita bikin dua gini. Nah, lingkaran yang terluar itu menggambarkan populasi, sedangkan yang dalam itu menggambarkan sampel. Oke, jadi kalau misalnya ini mau dianggap kayak donat, ya nggak salah juga. Kayak donat yang bolong di tengah. Nah, bagian yang bolong ini adalah sampel. Oke, sementara yang luar itu populasi. Oke, sampai sini ada pertanyaan mungkin teman-teman sebelum kita lanjut. Oke, kita lanjut kalau gitu ya teman-teman ke ini. Overview ukuran pemusatan dan penyebaran. Ini masih belum aspek perhitungannya ya teman-teman, jadi jangan panik duluan. Oke. Oke. Nah, di kelas 12 ini teman-teman ya, tentunya kita kenal dua jenis ukuran, yaitu ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. Ukuran pemusatan alias istilah lainnya adalah tendensi sentral. Ini menunjukkan kecenderungan di mana sebagian besar data yang kita punya itu terkumpul atau terpusat pada nilai tertentu. Oke, ukuran pemusatan ada 3, rata-rata, median, dan modus. Oke, kalau rata-rata, interpretasi atau cara kita mengartikan rata-rata adalah sebagian besar individu pada suatu kelompok yang kita analisis punya nilai pengamatan di sekitar rata-rata, di sekitar nilai rata-rata maksudnya. Oke, contoh, misalkan rata-rata nilai PAS matematika kelas 12 itu 80. Berarti dengan banyaknya siswa di kelas tersebut misalkan 40, maka kita bisa bilang sebagian besar siswa di kelas itu punya nilai PAS matematika yang berada di dekat 80. Walaupun ya tentu kita nggak tahu persis 80 kah atau lebih dari 80 kah atau kurang dari 80. Kayak gitu. Berikutnya median. Nah, kalau median ini teman-teman, data yang kita punya itu kita bagi jadi 2 bagian yang sama besar. Jadi istilahnya ini tuh mirip median jalan alias pembatas jalan. Jadi kalau kita ilustrasikan begini. Nah, bagian yang ini anggap aja median jalan. Biasanya di bagian tengah ini kan ada dikasih tanaman atau dikasih apa gitu ya kan? Atau cuma dikasih pembatas biasa kayak gitu. Nah, ini jalan, ini jalan. Nah, median ini dia membagi jalan jadi 2 bagian yang sama. Kayak gitu. Terakhir adalah modus. Modus simple banget. Modus itu nilai pengamatan atau data yang punya frekuensi paling banyak. Nah, untuk modus sendiri, dia sebenarnya kita nggak cuma nemu kemungkinan data itu punya satu modus. Kadang data yang kita punya itu bisa punya lebih dari satu modus. Itu mungkin. Kalau dia punya 2 modus, dia disebut sebagai bimodal atau bimodus. Bimodus, kayak gitu. Oke, tapi ada juga kemungkinan teman-teman, kalau data yang kita punya itu nggak punya modus sama sekali. Contoh,
Kalau aku punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ini kan kayak nggak ada data yang mendominasi gitu istilahnya. Maka kita bisa bilang ini tuh nggak ada modusnya nih. Nggak ada modusnya. Gitu. Oke, kayak gitu. Berikutnya adalah ukuran penyebaran. Nah, kalau tadi ukuran pemusatan menunjukkan kecenderungan pemusatan data, kalau ukuran penyebaran seperti namanya, ini menunjukkan kecenderungan sebaran data. Kecenderungan sebaran data. Oke. Nah, ukuran penyebaran ini sebenarnya ada banyak, tapi yang akan aku bahas di sini hanya beberapa yang umum aja. Pertama ada quartile. Quartile ini pada dasarnya kita ngebagi data jadi 4 bagian yang sama besar. Oke. Next, kalau desil ya, dia ngebagi data itu jadi 10 bagian sama besar. Next, persentil itu ngebagi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Soal gimana cara kita ngertiin quartile, desil, sama persentil akan aku bahas di contoh soal. Oke, next. Nah, selain tiga il tadi ya, quartile, desil, dan persentil, kita juga ada jangkauan. Jangkauan ini dia selisih nilai data paling besar dengan nilai data terkecil. Oke. Next ada ragam. Nah, ragam ini didefinisikan sebagai jumlah kuadrat deviasi atau kalau misalnya teman-teman nggak paham deviasi itu apa, deviasi itu bisa berarti penyimpangan. Oke. Deviasi artinya penyimpangan. Penyimpangan apa terhadap apa? Penyimpangan antara nilai data dengan rata-rata. Yang kemudian jumlah kuadrat deviasi ini kita bagi dengan banyaknya data. Itu ragam. Berikutnya kalau simpangan baku apa, Kak? Nah, simpangan baku ini nanti kalau teman-teman lihat rumus, dia adalah akar kuadrat dari ragam. Akar kuadrat dari ragam. Nah, dan sebenarnya simpangan baku ini punya arti, yaitu dia bisa bilang ke kita kalau sebagian besar data yang kita punya itu jaraknya berada di sekitar itu. Dia bisa di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Dari apa? Dari rata-rata. Jadi kalau misalnya kita punya data gini ya, yang rata-ratanya misal 80. Terus simpangan baku misalkan 4 gitu ya. Maka kita bisa bilang sebagian besar data yang kita punya itu berada pada rentang 80 kurangi 4 dan 80 plus 4. Alias ini 80 kurangi simpangan baku, yang ini rata-rata plus simpangan baku, yang ini rata-rata. Oke, sebagian besar berada pada rentang ini. Kayak gitu. Sebenarnya kalau detail soal ini nggak kita bahas di sini karena itu udah tingkat lanjut sebenarnya teman-teman. Untuk SMA ini sebenarnya nice to know aja sih, tapi nice to know. Tapi di satu sisi ini juga bisa ngasih gambaran umum ya buat teman-teman. Gimana sih cara kita ngertiin ukuran-ukuran baik itu pemusatan maupun penyebaran. Ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum kita masuk ke hitung-hitungannya. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Atau mungkin kalau misalnya teman-teman ngerasa penjelasanku terlalu cepat, bilang aja via kolom chat. Oke, nanti aku planning. Oke, sejauh ini masih aman-aman aja ya. Oke. Nah, sekarang kita akan menghitung. Jadi untuk materi ini teman-teman bisa siapkan kalkulator. Oke, bisa siapkan kalkulator. Mau itu kalkulator saintifik boleh, mau kalkulator di HP boleh, atau bahkan kalkulator di laptop juga boleh. Oke, intinya harus siapkan kalkulator. By the way, Stefan, ini tadi nanya, 0 dari, bentar ada 0 kah? Di slide mana, Stefani? Di slide mana?
Kalau boleh tahu. Oh, ini. Oke, ini sebenarnya cuma contoh sih sebenarnya, contoh data. Nah, notasi ini dia bukan nol. Ini tuh sigma. Ini sigma. Nah, ini sigma, dia berarti simpangan baku. Ini aku kasih contoh aja supaya nanti teman-teman bisa ngebayangin. Oke? Nah, kayak gitu. Gimana udah terjawab? Oke. Oke, kita bakal next ke sini. Oke, sebelum kita menghitung ya, untuk kali ini aku bakal jelaskan data tunggal dulu, baru nanti kita geser ke data kelompok. Oke, karena kita bakal pakai data ini ya dalam menghitung ukuran pemusatan dan juga penyebaran, teman-teman bisa screenshot dulu ini, bisa di screenshot dulu atau dicatat. Ntar kalau misalnya udah bilang via kolom chat, oke? Karena kita bakal main-main dengan ini, ya. Oke, oke. By the way, Naima sama tempe rebus. Oke, udah. Oke, kalau misalnya udah, kita bakal menghitung. Oke, nah, dan sebenarnya seperti yang udah aku jelaskan tadi, teman-teman, ya. Di kelas aku kali ini aku nggak cuma ngajarin teman-teman gimana cara menghitung, tapi juga cara mengartikan atau kalau bahasa statistiknya cara menginterpretasi. Oke? Nah, sekarang kita mulai dari ukuran yang paling mudah, rata-rata. Rata-rata kalau data tunggal dia mudah aja, yaitu jumlah semua data kita bagi dengan banyaknya data. Kayak gitu. Nah, tadi di slide sebelumnya teman-teman, kita punya data itu kan nilai Andre di 8 mata pelajaran ya. Nah, itu kita jumlahkan semua nilainya. Ini kita jumlahkan, berarti 79 tambah 74 sampai 79. Habis itu kita bagi dengan banyaknya data yang kita punya, yaitu 8. Karena kita ada 8 mapel kan di sini. Nah, nanti ya, hasilnya kan nanti 624 kita bagi dengan 8, 78. Nah, 78 ini artinya apa? Artinya adalah sebagian besar nilai yang diperoleh Andre berada di sekitar 78. Itu interpretasi untuk rata-rata. Oke? Nah, interpretasinya gini aja. Yes, kayak gitu. Cukup mudah interpretasi untuk rata-rata. Nah, berikutnya adalah median. Nah, kalau median ini teman-teman ya, data harus urut dulu. Kalau nggak urut, nggak bisa. Oke? Harus urut dulu. Nah, untuk menentukan median, harus tahu letak median dulu. Oke? Letak median alias kuartil kedua adalah data ke N plus 1 per 2. Oke? Dengan N menyatakan banyaknya data. Seperti itu. Nah, tadi kita punya data itu apa? Nilai Andre di 8 mapel. Oke, setelah kita urutkan, maka urutannya adalah 74, 76, 76, 77, 79, 79, 81, 82. Oke. Nah, untuk kuartil 2-nya ya, kita cari tahu di mana letak median dulu. Oke. Cari tahu letak data itu ada di data ke N8 ya. 8 tambah 1 per 2. Berarti data ke 9 per 2 alias data ke 4,5. Masalahnya adalah kita nggak tahu data ke 4,5 itu ada di mana, ya kan? Sehingga untuk tahu di mana data ke 4,5 itu berapa, ya, kita lakukan pendekatan seperti ini.
lakukan pendekatan kayak gini. 4,5 itu, 4,5 kan berada di antara 4 dan 5. Betul? Maka median ya bisa kita cari dengan cara apa? Data keempat kita tambahkan dengan, nah, setengah ini adalah bagian pecahan. Setengah ini adalah bagian pecahan atau desimal yang bisa kita peroleh dari sini. 4,5 ini bagian desimalnya kan setengah tuh ya. Nah, setengah ini kita kalikan dengan apa? Dengan selisih dua data yang berdekatan, yaitu selisih antara nilai kelima dan nilai keempat. Kayak gitu. Maka kita masukkan X4 77 dan X5 itu 79. Sehingga kita dapat kuartil 2 itu sama dengan 77 ditambah setengah kali ini. 79 kurangi 77 dapat 78. Oke. Sekarang kita interpretasi 78 ini sebagai median. Karena tadi aku bilang di sebelumnya teman-teman ya, kalau median itu ngebagi data jadi dua bagian yang sama besar, maka interpretasi untuk median adalah terdapat 4 mapel yang nilainya kurang dari atau sama dengan 78. Kan 78. Itu interpretasinya. Atau bisa juga diartikan begini, teman-teman. Aku kasih warna lain ya. Atau gini. Terdapat 4 mata pelajaran yang nilainya ya lebih dari 78. Oke. Nah, ada dua cara interpretasi untuk median. Teman-teman terserah mau ngertiin 78 itu kayak gimana. Karena sebenarnya aku mau kasih satu bocoran dikit ya. Karena kalau statistika itu sebenarnya ilmu yang pasti tapi kadang nggak pasti gitu. Kadang nggak pasti karena apa? Karena penafsiran ini ya, salah satunya itu bisa menyesuaikan dengan tujuan yang ingin kita ketahui gitu. Nggak pastinya ada di sana nanti. Nggak pastinya ada di interpretasi. Terus juga nanti kalau misalnya teman-teman nanti kuliah di statistika terutama, ketidakpastian itu bisa juga dari analisis yang kita lakukan. Kayak gitu. Oke. Berikutnya modus. Nah, modus ini sebenarnya mudah untuk dideteksi ya. Karena modus tadi adalah nilai yang paling sering muncul. Oke. Dari data nilai Andre ini tadi teman-teman, kita dapat dua modus, yaitu 76 dan 79. Karena apa? Dua nilai ini sama-sama muncul dua kali. 76 di sini, 76, ini 76 juga nih. Ya, 76 muncul dua kali, begitu juga dengan 79 muncul dua kali juga. Oke. Nah, dengan demikian data yang kita punya merupakan data yang bimodus atau bimodal. Karena apa? Karena kita punya dua modus. Oke? Karena kita punya dua modus. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman sebelum kita lanjut ke ukuran penyebaran untuk data tunggal. Ada pertanyaan? Oke, Ayah bilang aman tadi barusan. Oke, aman juga. Oke, Aurelia aman. Oke, oke. Oke, Iris. Geser ke slide sebelumnya. Oke. Oke, ada pertanyaan mungkin dari Grace? Oke. Kak, kalau modus ada dua itu langsung tulis dua-duanya aja ya, nggak usah dibagi. Oke, pertanyaan Caca ini teman-teman ya. Kalau misalnya kita punya modus itu dua, tulis dua-duanya. Tulis dua-duanya. Oke.
Nah, soal interpretasi modus, aku lupa bilang tadi, kalau interpretasi modus itu kayak gini. Paling banyak terdapat dua mapel yang nilainya masing-masing 76 dan 79. Oke. Selena, bentar. Untuk median kalau langsung 77 plus 79 dibagi 2 kayak cara pas SMP nggak apa-apa kan Kak? Nggak apa-apa. Boleh. Hasilnya juga sama dan ini menyesuaikan juga ya teman-teman. Jadi kalau misalnya mau pakai cara SMP nggak apa-apa, kalau mau cara yang ini juga nggak apa-apa. Kayak gitu. Oke, next Fania, ada contoh soal TBK. Oke, kalau soal TBK sendiri teman-teman ya, sebenarnya kalau statistika yang kayak nanti kayak data kelompok emang jarang diujikan di UTBK sih. Cuma ini mohon maaf aku nggak sempat nyiapin contoh soal buat UTBK sih karena kalau untuk UTBK itu ranahnya nanti di kuantitatif, ranahnya ke sana nanti. Oke, dengan variasi yang banyak sebenarnya. Rumus median buat ganjil sama genap sama aja ya Kak, dari Jia. Sama. Sama. Oke, Rizky mau balik ke slide ini dulu. Oke. Oke. Oh ya, sambil nunggu, Stephanie bilang kalau yes, benar. Statistika memang jarang keluar di UTBK. Jarang sih sebenarnya. Jadi sebenarnya ini bukan topik yang benar-benar harus dikuasai banget kalau buat UTBK. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman udah kuliah, statistika itu jadi perlu banget, perlu banget. Oke. Next, Vildania, Kak. Kalau misal datanya banyak banget, kalau mau cari rata-rata, jumlahkannya kan kewalahan tanpa kalkulator. Ada rumus lainnya nggak? Oke. Kalau rumus lain sebenarnya ada. Sebenarnya ada. Caranya adalah kita misalkan sih sebenarnya. Kita misalkan kalau misalnya mau pakai cara lain ya. Yang lebih mudah itu gini sebenarnya. Kita misalkan 74 itu 0. Ya, nanti 76 itu 2, 77 3 dan seterusnya. Nanti rata-rata sementara itu kita tambahkan dengan data yang jadi permisalan. Kayak gitu. Kalau misalnya datanya ada banyak banget 100 200 itu biasanya pakai software biasanya. Kalau udah banyak banget ngolahnya pakai software. Macam-macam, ada Excel, ada Minitab, nanti ada SPSS atau kalau mau yang programming ada R, Python tuh bisa dipakai. Kayak gitu. Banyak. Oke. Ini cara lain. Misalkan ya, cara lainnya gimana? Begini. Misalkan 74 itu kita ubah jadi 0. Kita jadi 0 dulu. Maka nanti 76 itu akan jadi 2. Ya. Terus 77 itu jadi 3 ya. Terus 79 itu bakal jadi 5. Oke, 81 itu jadi 7 dan 82 berubah jadi 8. Rata-rata untuk ini adalah kita misalkan X bar itu nilai awal yang kita misalkan 0. Berapa? 74. Berarti kita tulis 74 di sini. 74 ditambah dengan rata-rata ini. Rata-rata yang kayak kodenya gitu loh, sandinya. Kode kayak gitu. Bentar, Stefani nanya. Satunya yang mana, Kak? Yang benar itu di mana ya, kalau tahu? Yang mana? Itu kan habis 0 langsung 2. Oke. Caranya kenapa dia langsung 2? Karena 2 ini 76 kurangi 74. Gitu aja sebenarnya. Kayak gitu aja. Kayak gitu.
Jadi kodenya itu nilai ini kita kurangi dengan nilai yang kita pakai pemisahan di awal. Nah, nanti ini kita hitung 5, 12, 18, 22, 25, 30. Bentar ya, aku cek lagi. Bentar, aku cek lagi ya. Ini kok kayaknya ada yang aneh. Bentar ya. Oke, bentar aku cek lagi. Oh ya, ini 8, sorry. Ini 8, ini 7. Nah, ternyata salah. Oke, jadi ya kalau teman-teman belajar statistika itu harus teliti juga. Terutama pas ngitung gini. Karena kalau salah dikit aja itu bisa ngaruh ke hasil akhir ya. Nah, kita cek lagi 5, 13, 20, 22, 24, 27, 32. Nah, ini benar. Ini udah benar. 74 tambah 32 per 8. 74 tambah 4 dapat 78. Kayak gitu caranya. Kalau misalnya nggak mau ribet ya. Ribet ngitung angka sebanyak ini. Oke, kalau ada pertanyaan lagi mungkin sebelum kita next ke ukuran penyebaran data tunggal. Berarti kayak ambil titik acuan gitu ya Kak dari Aurelia, betul. Titik acuan terserah teman-teman mau pakai yang mana. Mau 74 boleh, mau 82 juga boleh. Sesuai selera. Udah kayak masak aja ya. Sesuai selera. Tadi slide bagian modus. Nah, ini ya. Oke. Ini aku lupa nulis interpretasi sih sebenarnya. Sebenarnya aku lupa nulis. Paling banyak terdapat dua nilai. Kayak gini. Masing-masing 76 dan 77. Paling banyak terdapat dua nilai mapel masing-masing yang diperoleh Andre. Oke, kayak gitu interpretasinya. Oke, teman-teman lanjut ke ukuran penyebaran. Lanjut, Kak. Oke, thank you. Nah, berikutnya teman-teman kita akan belajar ukuran penyebaran. Oke, pertama ini yang paling mudah, jangkauan. Jangkauan ini cara kerjanya sangat simpel, yaitu kita kurangkan nilai terbesar dengan nilai terkecil. Gitu aja sebenarnya. Nah, jangkauan ini teman-teman sebenarnya nggak harus kita urutkan sih, cuma akan lebih mudah kalau kita urutkan dulu. Oke? Akan lebih mudah kalau kita urutkan. Dan memang diurutkan sebaiknya ya. Kalau data diurutkan. Pada data nilai Andre yang kita punya di beberapa slide sebelumnya, teman-teman, nilai terbesar yang dia capai itu 82, nilai terendah 74. Maka jangkauan untuk nilai Andre adalah 82 kurangi 74, 8. 8 ini punya arti apa? Punya arti gini. Selisih nilai mapel tertinggi dan terendah yang dicapai Andre adalah 8. Kayak gitu. Adalah 8. Kayak gitu. Oke. Next, kuartil. Nah, kuartil ini kita ngebagi data jadi 4 bagian yang sama besar. Oke, prinsip basicnya adalah harus urut dulu datanya. Oke, harus urut. Nah, di sebelumnya kita udah punya urutan untuk nilai Andre ini ya teman-teman. Bisa aku kopas nggak? Ini. Oke. Saya.
Oke. Oke, kita copy ke sini ya. Oke. Nah, kita punya ini ya. Kita punya data yang udah urut itu kan 74, 76, 76 dan seterusnya. Oke. Misalkan aku mau cari kuartil 1 deh misalkan. Nah, nyari kuartil 1 kita harus tahu letaknya dulu. Oke. Letak kuartil 1 atau kuartil bawah itu data ke 1/4 kali 8 plus 1. Berarti data ke 9/4, 2,25. Oke. Nah, 1 ini apa? I. I ini adalah kuartil berapa yang ingin kita cari. Kuartil 1, 2, atau 3. Ingat tidak ada kuartil 4. Nggak ada. Nggak ada kuartil 4. N adalah banyaknya data. Oke. Nah, kebetulan letaknya kan nggak bulat nih. Kita harus cari data ke 2,25 itu sebenarnya di mana. Oke, sebelum ganti slide kasih jeda ya, bisa oke supaya bisa di SS. Oke, sebenarnya nanti materi ini juga bakal bisa teman-teman akses di drive-nya Bersinar Project. Mungkin bisa kasih linknya, siapa tahu ada yang belum tahu kan, atau bisa cek di ini bersinarproject.card.co, R-nya 2. Nah, aku kirim ke sini aja ya materi kita. Nah, itu. Oke. Data ke 2,25 itu berarti letaknya di antara data kedua dan ketiga. Nah, itu udah ada juga tuh. bit.ly/materi bersinar. Nanti bakal ada di drive itu, teman-teman. Jadi, nggak usah khawatir kalau misalnya nggak sempat screenshot. Oke? Nah, data ke 2,25 berada di antara data kedua dan data ketiga. Sehingga kita lakukan langkah sama seperti tadi ketika kita nyari median. Yaitu data kedua kita tambah dengan bagian desimal, yaitu 0,25 kalikan dengan selisih dua data yang berdekatan. Itu data ketiga dan data kedua. Oke. Data kedua 76 ditambah 0,25 kali data ketiga 76 kurangi dengan 76. Oke, 76 kurangi 76 0 sehingga kuartil 1 kita dapat 76. Interpretasi 76 di sini adalah terdapat dua mapel yang nilainya kurang dari atau sama dengan 76, bisa juga diartikan begini. Atau terdapat 6 mapel yang nilainya lebih dari 76. Kayak gitu. Sebenarnya kalau 2 ini bisa juga diartikan 2 sampai 3 ya. Karena kita dapat hasilnya itu nggak bulat. Jadi ini atau 2 sampai 3 ya. Berarti yang bagian ungu ini dia bisa juga 5 sampai 6. Kayak gitu. Itu interpretasi untuk kuartil. Nah, kalau kuartil 3 tinggal menyelesaikan aja, teman-teman. Kurang lebih sama cara mengartikannya. Kayak gitu. Oke. Kurang lebih sama. Jadi, bentar, aku tulis di sini dulu. Bentar, sini. Jadi kuartil 1 itu dia kayak 25%-nya lah ya. Ya, terdapat 25%. Ini aku kasih kotak aja di sini deh. Ini 25% bagian yang ini. Sementara yang ini 75%. Jadi ke notice bedanya sebenarnya. Oke, kayak gitu. Oke, kalau mau di screenshot dulu sebelum kita move ke next slide.
Oke, udah di screenshot teman-teman. Oke, next ke desio. Sebenarnya caranya sama kayak kuartil tadi teman-teman ya. Cuma yang membedakan tentu ya beda dikit di rumusnya. Desil itu ngebagi data jadi 10 bagian yang sama besar. Oke, misalkan aku mau cari, bentar aku tampilkan dulu data urutnya. Oke, itu dia. Sangat ya aku, bentar. Nah, oke. Misalkan aku mau cari desil ke berapa ya? Misal desil ketiga deh. Oh, bentar. Balik ke sini dulu, teman-teman. Ada Stephanie nanya. 76 plus 0,25 tetap 76. Oke, sebenarnya ini dikalikan ya. Yang ini tuh dikalikan dengan selisih. Kalikan dengan, oke, nggak jadi. Oke lah. Nah, next kita akan cari desil. Misalkan di kelas ini aku mau cari desil ketiga. Oke, maka apa? I itu 3, N sama dengan 8. Oke, maka letak desil ketiga itu data ke 3/10 kali 8 tambah 1, 9. Berarti data ke 2,7. Oke, bagian desimal dari 2,7 adalah 0,7. Itu yang kita perlukan nanti. Oke, maka desil ketiga itu sama dengan data kedua ditambah bagian desimal 0,7 kalikan dengan selisih data ketiga dengan data kedua. Oke. Maka data kedua 76 ditambah 0,7 kali data ketiga 76, data kedua juga 76, maka selisihnya 0 sehingga kita punya desil ketiga itu 76. Kayak gitu. Nah, gimana interpretasinya? Kita copy paste karena kebetulan aku kasih contoh ya yang nggak terlalu jauh dari kuartil 1 tadi. Oke, kita copy paste aja dari slide ini. Kita copy aja dari slide ini. Cuma beda dikit nanti di persentase. Beda dikit di sana. Nah, itu dia. Beda dikit di interpretasi aja sebenarnya. Oke, di persentase bukan 25% lagi, tapi 30. Tapi 30. Oke, 0,7 itu dari mana sini? Nah, aku kasih ini. 2,7 itu bisa kita tuliskan sebagai 2 ditambah 0,7. Yang kita ambil adalah bagian desimal. Bagian ini. Ini yang kita pakai. Nah, 0,7 ini adalah bagian desimal atau pecahan. Oke, kayak gitu. Cara kita dapat 0,7. Gitu. Oke. Nah, tadi aku kan nyinggung dikit persentase beda, ya kan? Nah, untuk desil ketiga ini persentasenya bukan 25%, tapi 30. Kenapa? Karena menyesuaikan dengan ini. Desil ketiga. Kalau misalnya desil keempat ya berarti 40%, ya kan? Kalau misalnya desil ke-6, 60%, dan sebagainya. Nah, 5-6 ini nanti persentasenya akan menjadi 70. Kan jadi 70%. Kalau hasil letak desil ketiga nggak desimal gimana? Nah, kalau misalnya ternyata letak datanya itu bulat ya, misalkan data ketiga, maka bagian desimal otomatis 0. Otomatis 0 sehingga bagian yang ini dia akan bernilai 0. Jadi cuma data ke berapa? Data ke sekian gitu. Kayak gitu. Jadi kalau ada satu kuartil 3 diambil X3 min X2. Kalau ke-4 berarti ini sebenarnya menyelesaikan dengan letak desil atau kuartil yang ingin kita cari sebenarnya ya. Dari serta Fuldennya tadi yang nanya.
Sebenarnya tergantung dari kita nyari desil atau kuartil atau nanti habis ini persentil ke berapa. Kayak gitu. Kayak gitu. Oke, seperti biasa screenshot dulu sebelum kita next. Screenshot dulu, bentar ya. Nah, udah. Screenshot dulu. Silakan. Oke. Udah di screenshot? Oke. Kalau hasilnya bulat langsung ambil X2, betul. Langsung ambil aja, nggak apa-apa. Kayak gitu. Oke, set. Persentil. Nah, kita copy dulu data tadi. Tapi tadi kenapa yang diambil harus desimal? Oke. Well, kenapa dia ada bagian desimal, teman-teman? Karena biasanya letak kuartil, desil ataupun persentil itu nggak selalu pas gitu, nggak selalu pas. Bisa jadi di antara dua data gitu. Nah, ini langkah yang aku lakukan ini dia namanya interpolasi linier. Namanya interpolasi linier. Ini kita lakukan ketika kita nemu letak kuartil atau desil atau persentil nggak bulat. Itu yang kita lakukan. Oke, jadi kita ambil bagian desimal, terus ya begitulah. Jadi data kedua, kita tambah dengan bagian desimal, yaitu 0,7, kita kalikan dengan selisih dua data yang berdekatan. Kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak selalu hasilnya itu bulat, nggak selalu bulat, kadang bisa ada bagian koma-koma gitu. Oke, persentil kurang lebih sama. Di contoh ini aku misalkan persentil ke berapa ya? Ke 75 misalkan. Oke. Nah, berarti letak persentil ke 75 itu 75 per 100 kalikan 9. 9 dapat dari mana? 8 tambah 1. Oke. Bentar, ini aku lupa nulis data ke-nya ya. Aku lupa nulis. Data ke 75 per 100 kali 9. Ini data ke berapa ini? Salah. Ke 6,75. Berarti di antara data ke-6 dan data ke-7. Oke? Maka persentil 75 itu data ke-6. Kita tambah 0,75 kalikan selisih dari data ke-7 dengan data ke-6. Oke? Data ke-6 itu 79 ditambah 0,75 kali data ke-7 81 kurangi 79. Oke? Maka 79 tambah 0,75 kali 2 dapat 80 setengah. Oke? Nah, 80 setengah ini bisa kita artikan dalam dua cara, sama seperti kita mengartikan kuartil dan desil tadi, teman-teman. Ya. Nah, cara mengartikannya gini. Ntar aku pakai ini. Terdapat 6 hingga 7 mapel yang nilainya kurang dari atau sama dengan 80 setengah. Atau bisa juga diartikan begini. Terdapat 1 hingga 2 mapel yang nilainya lebih dari 80 setengah. Ada dua cara untuk mengartikan itu. Oke, ada pertanyaan mungkin teman-teman di sini? Ada, oke. Maksudnya 1 sampai 2, oke. 1 sampai 2 ini apa? Dia persentasenya sebenarnya. Dia mewakili persentase. Kita mulai dari 6 sampai 7.
Nah, 6 sampai 7 ini dia sebenarnya mewakili berapa persen data? 75%. 75%. Dari apa? Dari data yang kita punya. Ya. Persentase 75. Iya. Oke. Nah, terus yang 1 sampai 2 ini apa? Dia mewakili 25% data. Kayak gitu. Kalau mau nyari kuartil, desil, persentil harus diurutkan dulu ya. Betul, harus urut. Harus urut. Kayak gitu. Oke. Harus urut. Nggak urut, nggak bisa. Ada pertanyaan lagi sebelum kita next ke 2 ukuran penyebaran terakhir. Tapi untuk data tunggal. Karena setelah ini masih ada data kelompok. Masih ada itu. Masih ada data kelompok. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Oke, karena kayaknya nggak ada ya. Kita bakal lanjut ke sini. Nah, untuk 2 ukuran terakhir ini teman-teman, aku kasih note dulu. Kalau di konteks SMA, kita hanya pakai yang ini. Kita cuma pakai yang ini. Kalau ini, kalau kita untuk materi SMA, 75% sama 25% dari keseluruhan, betul. Dari keseluruhan. Betul. Oke. Nah, untuk SMA, kita cuma pakai yang ini. Ragam populasi aja. Sebenarnya bagian yang ragam sampel ini nice to know. Kalau misalnya buat SMA ya, ini nice to know sebenarnya. Jadi kita nggak usah terlalu dalam sih ngebahas yang ragam dan simpangan baku untuk sampel nanti. Oke? Nah, ragam itu pada dasarnya adalah kita jumlahkan selisih dari nilai data dengan rata-rata yang dikuadratkan, habis itu kita bagi dengan banyaknya data. Nah, maka ini kan kelihatan panjang kan? Panjang nih. Ini kita masukkan satu-satu nih nilai datanya, terus kita kurangkan dengan rata-rata, habis itu kita kuadratkan. Oke, kita masukkan semuanya, mulai dari 79 sampai nanti, ya 79 lagi. Terus kita cari selisihnya, kuadratkan, terus jumlahkan semuanya, kita bagi dengan banyaknya data, yaitu 8. Maka kita akan dapat ragam atau varians adalah 52 bagi 8, 6,5. Nah, ragam ini dia sulit untuk diinterpretasikan karena apa? Satuan ragam tidak sama dengan satuan data. Misal gini, misal aku punya data itu satuannya kilogram. Maka kalau ragam nanti satuannya pasti kilogram kuadrat. Nah, masalahnya adalah kilogram kuadrat itu sulit untuk diartikan. Susah. Karena tentu kita nggak bisa ngebayangin kilogram kuadrat itu yang kayak gimana. Maka ragam ini maka kita perlu ukuran lain yang mudah untuk diartikan dan punya satuan yang sama dengan satuan data. Itu bakal kita bahas di slide selanjutnya. Nah, interpretasi 6,5 sebenarnya gini aja. Keragaman nilai mapel Andre adalah 6,5. Gini aja interpretasinya. Nggak yang ribet, itu enggak. Oke? Kayak gitu. Oke, screenshot dulu seperti biasa teman-teman ya. Screenshot dulu, ntar kalau udah bilang via kolom chat. Oke? Nambahinnya nggak harus urut ya, nggak harus. Nggak, kalau ragam simpangan baku itu data nggak harus urut, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Next. Tahan dulu. Oke, kayaknya udah di screenshot ya. Jadi kita move. Set, itu dia. Nah,
di slide sebelumnya udah sempat aku jelaskan dikit ya. Kalau ragam itu sulit untuk diinterpretasikan karena satuannya berbeda dengan satuan data. Maka dari itu kita perlu ukuran penyebaran lain yang punya satuan yang sama dengan data. Dan ukuran itu adalah simpangan baku. Ini yang aku maksud tadi. Ukuran ini mudah untuk kita artikan karena satuannya sama dengan satuan data. Misal data dalam kilogram, maka nanti simpangan baku juga akan dalam satuan kilogram. Kayak gitu. Nah, pada dasarnya simpangan baku adalah akar dari ragam. Gitu aja sebenarnya. Akar dari ragam. Oke. Maka nanti nilai ragam tadi kan 6,5. Itu kita akarkan dapat 2,5495. Nah, interpretasi simpangan baku adalah begini. Sebagian besar nilai Andre berada pada rentang rata-rata tadi 78 ya, plus minus 2,5495. Itu interpretasinya. Oke. Kayak gitu sebenarnya. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke data kelompok. Ada pertanyaan? Kalau mau nyari ragam sama simpangan baku harus tahu rata-ratanya dulu ya. Yes. Tapi sebenarnya ini ada bentuk lain sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak pingin ribet ya, harus panjang kayak gini, sebenarnya dia bisa dituliskan begini. Kalau nggak mau ribet ya, dia bisa dituliskan sebagai ini kurangi ini. Nah, itu bentuk lain yang bisa teman-teman pakai juga. Oke. Nyari simpangan baku harus tahu ragam dulu, Kak. Betul. Harus tahu ragam dulu. Tuh. Oke, rentang 78. Oke. 78 ini dia rata-rata. Yang ini rata-rata. Ini simpangan baku. Nah, kenapa kok aku bisa interpretasinya begini? Karena kita asumsikan data yang kita punya itu punya sebaran yang simetris istilahnya. Jadi kalau misalnya kita punya data yang tersebar secara rata gitu alias simetris, maka maka sebagian besar itu nanti berada di rentang ini. Dan ini sebenarnya bukan bahasan di kelas kali ini, teman-teman. Bukan bahasan di sini. Ini lebih lanjut sebenarnya. Jadi kita bisa bilang sebagian itu ada di sini. It lies here. Data ada di sini. Kayak gitu. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut ke data kelompok? Nah. Oke, bisa screenshot dulu. Iya. Dulu. Oke, kayaknya udah ya. Nah, kita sigma itu hasil dari ragamnya. Iya, akar kuadrat dari ragam. Oke. Akar kuadrat dari ragam. Nah, oke, sebelum kita move ke data kelompok, teman-teman ya. Ini bisa di screenshot dulu. Tapi kalau misalnya mau ngisi ulasan buat kelas hari ini atau bahkan mau kasih bersinar project semacam apresiasi gitu, boleh banget. Bisa langsung scan QR code yang ada di slide ini atau bisa juga lewat link yang ada di bawah QR code. Oke. Nah, itu bisa teman-teman isi ya untuk ulasannya. Next. Sekarang kita bakal ngebahas data kelompok.
Sebelumnya teman-teman, kita udah ngebahas ukuran pemusatan dan juga penyebaran untuk data tunggal. Oke, alias data yang tidak kita kelompokkan gitu. Nah, untuk data kelompok aku kasih contoh ini, bisa teman-teman screenshot yang ini, screenshot karena kita akan pakai ini. Kita akan pakai ini untuk menghitung ukuran pemusatan dan penyebaran data kelompok. Seperti biasa kalau udah di screenshot, konfirmasi via kolom chat. Oke. Kalau nyari pakai chat cepat yang kakak tulis tadi gimana? Gini, caranya adalah kita kuadratkan setiap data gitu. Kita kuadratkan setiap data, habis itu kita jumlahkan ya. Kalau udah itu kita kurangi dengan kuadrat jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Kayak gitu. Itu cuma untuk bagian pembilang. Cuma untuk pembilang. Dan itu menghemat waktu sebenarnya. Dan itu oke, udah di screenshot slide ini teman-teman? Udah di screenshot. Oke. Nah, sebelum lanjut ya, aku bakal jelaskan dulu apa aja yang bakal kita pakai untuk data kelompok. Yang pertama adalah titik tengah kelas. Nah, titik tengah kelas caranya mudah, yaitu kita jumlahkan tepi ya. Kita jumlahkan tepi atas dan tepi bawah setiap kelas, habis itu kita bagi dua. Caranya gitu aja sebenarnya. Tepi bawah dengan tepi atas kita jumlahkan, habis itu kita bagi dua. Oke? Habis itu kita jumlahkan bagi dua. Nah, caranya sama, nanti kita dapat titik tengah seperti ini. Oke? Nah, sekarang berikutnya adalah soal tepi dengan batas. Oke? Tepi dengan batas kelas. Ada tepi bawah, batas bawah, tepi atas, dan batas atas. Oke? Nah, kalau batas, gini. Nah, ini kayaknya aku ketukar deh antara tepi sama batas. Bentar, aku ingat-ingat lagi. Kayaknya aku kadang ketukar bagian ini tuh. Antara tepi dengan batas. Oke, bentar. Batas bawah. Oke. Oh, ini batas, Di. Ini batas. Ini namanya batas bawah. Sementara itu yang ini batas atas. Batas atas. Oke, kalau tepi gimana? Nah, ya benar. Benar, berdasarkan aku udah ingat lagi ternyata. Tapi itu yang ditambah dikurang setengah. Betul. Betul. Tapi itu menyesuaikan, itu syarat dan kondisi berlaku ya. Syarat dan ketentuan berlaku di situ. Kalau kita kurangi setengah, itu ketika batas atas ini dengan batas bawah kelas berikutnya, itu selisihnya 1. Itu kita kurangi setengah. Tapi kalau misalnya selisih batas atas suatu kelas dengan batas bawah kelas berikutnya enggak 1, ya enggak kita kurangi dengan setengah gitu. Enggak kita kurangi dengan setengah. Tapi biasanya data yang teman-teman kerjakan ya, itu pasti selisih ini itu 1. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku mau nyari tepi bawah untuk kelas ini, ya, untuk kelas ini adalah ini aku tulis TB aja ya. Tepi bawah itu batas bawah kurangi setengah. Berarti 50 kurangi setengah, 49 setengah. Kalau tepi atas, batas atas kita tambah setengah. 59 tambah setengah, 59 setengah. Oke? Kayak gitu. Nah, sekarang aku mau nanya ke teman-teman ya. Nanya ini deh. Kita mau analisis kelas yang ini, misalkan. Oke, pertanyaannya adalah apa batas atas dan tepi bawah untuk kelas ini?
batas atas dan tepi bawah untuk kelas ini. Oke. Batas atas 99, tepi bawah 89,5. Oke, ada yang jawab 89,5 sama 90,5. Oke, batas atas 99, ya. Oke, udah ada yang benar, teman-teman ya. Jadi batas atas tuh langsung ambil ini, 99. Oke, ambil aja 99. Kalau tepi bawah, ambil batas bawah, yaitu 90, kita kurangi dengan setengah. 90 kurangi setengah, 89 setengah. Kayak gitu. Oke. Nah, kayaknya oh ya, satu lagi, frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif ini pada dasarnya adalah kita menjumlahkan frekuensi. Karena namanya aja kumulatif, gitu. Caranya gini. Untuk kelas pertama, 50-59, ya, frekuensi ada 6, frekuensi kumulatif juga 6. Karena apa? Karena di sini kita belum menjumlahkan data yang ada di kelas ini dengan kelas lainnya. Itu belum kita jumlahkan sama sekali di sini. Jadi frekuensi kumulatif tetap 6. Berikutnya, kita geser ke kelas ini, 60-69. Kelas kedua ini frekuensi 10. Ya. Maka frekuensi kumulatif hingga kelas ini sampai kelas kedua ini sama dengan frekuensi kelas pertama kita tambah dengan frekuensi kelas kedua. 6 tambah 10 dapat 16. Cara yang sama kita pakai juga untuk mencari frekuensi kumulatif pada kelas-kelas lainnya. Kayak gitu. Itu gambaran umumnya. Ya. Sekarang kita akan lanjut ke ini. Rata-rata kalau data kelompok itu dia di sini. Rata-rata itu didefinisikan kalau data kelompok ya. Itu jumlah hasil kali nilai tengah tiap kelas dengan frekuensi tiap kelas kita bagi dengan banyaknya data. Oke? Atau kalau ada tabel kayak gitu, kita bisa langsung pakai frekuensi kumulatif. Kita bisa langsung pakai itu, teman-teman ya. Nah, di slide sebelumnya kita udah cari nilai tengah ya. Ini sampai ke sini. Itu kita kalikan dengan frekuensi tiap kelas, kita jumlahkan, kita bagi dengan banyaknya data, nanti dapat rata-rata sekian. Interpretasi gimana? Sama seperti di data tunggal. Interpretasi sama. Jadi nggak perlu khawatir di sini. Nggak usah khawatir. Soal gimana cara interpretasi untuk data kelompok, jawabannya sama. Seperti data tunggal. Jadi di bagian ini aku nggak terlalu banyak ngejelasin ini ya teman-teman soal interpretasi ya. Nggak terlalu banyak aku jelaskan. Dan di bagian ini aku lebih banyak jelaskan perhitungannya aja. Oke? Seperti biasa screenshot dulu. Biasa screenshot dulu. Oke, kayaknya kita bisa next. Nah, langsung yang data. Kak, kok aku nggak diajarin yang data tunggal, desil, kopil, ragam, simpangan baku, tapi langsung, wah, oke. Mungkin asumsinya adalah itu udah diajarin pas SMP, tapi kayaknya nggak mungkin sih yang kalau ragam udah dapat pas SMP, kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak. Oke, median alias kuartil 2 itu gini. Dia tepi bawah kelas median, kita tambah dengan banyaknya data bagi 2, kurangi dengan F besar. F kapital itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median, ya, dibagi dengan frekuensi kelas median dikalikan dengan panjang kelas median. Di data yang kita punya, teman-teman, N ada 48, berarti kita bisa bilang median ada di data ke-24. Tuh. Nah, data ke-24, kita lihat tabel ini lagi, ada di kelas ini, 70 sampai 79. Ada di kelas ini. Maka, aku copy tabelnya dulu biar nggak bolak-balik.
ke slide ini lagi. Bentar ya. Bentar. Oke, ini aku copy dulu. Nah, ini kita copy ke sini. Hilang. Nggak jadi deh. Oke. Nah, di kelas itu teman-teman ya, tepi bawah 70 kurangi setengah. 70 kurangi setengah, ditambah ini N per 2 kurangi F besar. 16 ini adalah frekuensi kumulatif sampai kelas kedua, yaitu kelas 60 sampai 69 tadi. Ya. 12 ini adalah frekuensi di kelas median. Kita simbolkan dengan F kecil. 10 ini adalah panjang kelas. Nah, panjang kelas dapat dari mana? Dapat dari sini. Panjang kelas itu sama dengan batas atas kurangi batas bawah ditambah 1. Kayak gitu. Atau bisa juga dengan cara tepi atas kurangi tepi bawah. Oke, itu nyari panjang kelas. Ada 2 cara. Nah, panjang kelas nanti kita dapat 10. Nah, kita hitung bla 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 dapat sekian. Interpretasi sama, yaitu terdapat 24 siswa yang nilai PAS kimianya itu kurang dari ini, ya. Begitu juga nanti 24 siswa nilai PAS-nya lebih dari ini, nilai median. Kayak gitu. Oke, aku kasih jeda dulu beberapa detik mungkin ya. Kasih jeda dulu. Geser ke sini. Oke. Geser ke sini. Oke. Oke, udah Naimah? Udah? Oke. Nah, berikutnya kalau modus. Nah, untuk modus ini teman-teman ya, untuk data kelompok itu agak sedikit berbeda dengan modus untuk data tunggal. Kalau di data tunggal tadi, itu kan nilai yang paling sering muncul. Tapi ini enggak. Kita cari melalui tepi bawah kelas modus, ditambah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelum modus, oke, dibagi dengan D1 plus D2. D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelah modus. Dengan kelas setelah modus, itu nanti kita cari D1, D2, habis itu kita kalikan dengan panjang kelas. Oke, di sini aku udah hitung, ya, biar nggak terlalu lama juga. Untuk tepi bawah kelas modus, itu 69,5, ditambah D1 ini dapat dari 12 kurangi 10. Oke. Ini aku tulis D1 aja ya. Kayak gini deh. D1 sama dengan 12 kurangi 10. Sementara itu D2 sama dengan 12 kurangi 11. Nah, nanti dapat hasil modus segini. 12 sama 10 tadi apa? Oke. Kita balik ke tabel lagi. Nah, 12 adalah frekuensi kelas modus. Yang ini. Ini frekuensi kelas modus. 10 itu frekuensi kelas sebelum modus. Jadi kita nggak ngambil jadi kita cuma ngambil persis sebelum ini. Persis sebelum modus dan persis setelah modus. Kita cuma ambil yang itu. Kita cuma ambil yang itu. Jadi kita cuma ambil ini. Kayak gitu. Oke, Stephanie Claudia Ezra. Ini aku manggilnya Stephanie aja ya. Oke, udah kejawab? Oke. Oke, anggap aja udah. Nah, sekarang berikutnya kita udah belajar ukuran pemusatan untuk data kelompok. Sekarang kita ngebahas ukuran penyebarannya. Nah, disclaimer dulu teman-teman ya.
untuk jangkauan data kelompok jarang banget ditanyakan. Nggak usah terlalu pusing soal ini, ya. Jadi nice to know aja sih sebenarnya kalau jangkauan ini, karena ya jarang ditanyain, nggak keluar, kemungkinan untuk keluar kecil banget, ya. Tapi gini, jangkauan untuk data kelompok itu ada dua cara. Kita bisa cari selisih titik tengah kelas tertinggi dengan titik tengah kelas terendah, bisa juga dengan cara tepi atas kelas tertinggi itu kelas terakhir ya teman-teman, maksudnya kita kurangi dengan tepi bawah kelas terendah alias kelas pertama. Jadi untuk tabel data kelompok emang udah urut kayak gitu. Udah urut ya. Jadi ini aku tulis ini biar nggak ambigu, ini kelas terakhir ya. Kelas terendah itu maksudnya kelas pertama. Ini nggak usah terlalu pusing sih sebenarnya. Oke, ini nice to know aja teman-teman. Nice to know. Next, kuartil. Nah, untuk kuartil ini teman-teman ya. Untuk kuartil kita pakai rumus ini. Nah, bentuknya sebenarnya sama. Kurang lebih sama kayak median, cuma ada sedikit perbedaan di bagian ini. Misal kita mau cari kuartil 1 misalkan. Oke. Sama seperti data tunggal tadi, kita harus tahu dulu di mana letak kuartilnya. Oke, sama seperti itu. Kita harus tahu di mana letak kuartil. Oke. Sekarang aku bikin tabel, kayaknya nggak usah. Bikin tabel dulu aja deh, tabel kasar aja. Bikin tabel kasar. Atau kita ambil dari, aku screenshot dulu deh. Ini. Nah, ini aku screenshot dulu. Bentar ya. Nah, itu dia. Kita copy aja. Kita geser ke sini. Nah, itu dia. Oke, itu dia. Letak kuartil pertama itu di data ke-12. Data ke-12 ada di sini, di kelas ini. Data ke-12 ada di sini. Maka tepi bawah kelas modus adalah 60 kurangi setengah, 59 setengah, ditambah I sama dengan 1, karena kita cari kuartil pertama, 1/4 kali N, 48, kurangi dengan frekuensi kumulatif 6, bagi dengan frekuensi kelas median 10, kalikan dengan panjang kelas, itu 10 juga. Jadi ini habis. Berarti kuartil 1, 59,5 tambah 12 kurangi 6. 6 dapat 65,5. Kayak gitu. Untuk kuartil. Nanti teman-teman bisa coba juga untuk kuartil 3 itu kayak gimana. Ya, bisa dicoba. Oke, screenshot dulu seperti biasa. Itu I/4 atau 1. Oke, di rumus itu I, teman-teman. Di rumus itu I. Nah, I ini dia bisa bernilai 1, 2, atau 3. Tergantung kita mau nyari kuartil berapa. Nah, karena di contoh ini aku cari kuartil 1, ya, maka I sama dengan 1. Ini aku tulis aja di sini. I sama dengan 1. Kayak gitu. Nah, oke. Move ke desil. Oke, kita agak ramp up di sini ya. Jadi kalau desil dia sebenarnya kurang lebih sama, dan untuk nanti kalau yang diminta kuartil 2 cuma beda di 24-nya aja ya, Kak. Yes, itu salah satu pembedanya nanti. Terus juga tepi bawah beda, frekuensi kumulatif beda, frekuensi kelas kuartil juga beda di situ. Tadi tahu kuartil 1 ada di data ke-12 dari sini. Kok jadi ini? Dari sini, letak kuartil ke I itu
itu data ke I per 4 kali N. I ini rentangnya ya 1 sampai 3. Oke, dari situlah kita tahu letak kuartil. Aurelia udah kejawab pertanyaannya? Oke, thank you. Iya, Mas Sama. Nah, untuk desil ini dia kurang lebih sama sebenarnya dengan desil dan juga persentil. Jadi kayaknya bagian yang ini aku skip ya. Soalnya sebenarnya kalau misalnya aku nyari desil ke berapa ya? Misal desil ke 5 bakal sama kayak median gitu. Kayaknya ini nggak bakal aku jelasin sih desil sama persentil karena prinsipnya kurang lebih sama. Kayak kita ngitung kuartil. Kurang lebih sama. Oke, tapi nanti aku bakal sertakan apa ya? Contoh soal juga sih. Sertakan contoh juga. Nah, kita langsung ke bagian ini. Ragam. Nah, secara umum teman-teman rumus untuk ragam sama aja kayak ragam untuk data tunggal, cuma yang beda itu di ini sini. XI di sini adalah nilai tengah tiap kelas. Berarti ini bukan nilai data ya, tapi nilai tengah tiap kelas. Ini aku lupa edit. Nilai tengah tiap kelas. Oke. Ini kalau konteksnya data kelompok ya teman-teman. Nah, dari tabel tadi kita tahu titik tengah tiap kelas dan rata-rata. Itu nanti kita masukkan segini ya. Nah, nanti dapat ragam. Oke, interpretasi sama seperti yang udah aku jelaskan tadi di data tunggal, sama persis. Oke, ini nggak perlu aku jelaskan terlalu dalam sih sebenarnya. Karena prinsipnya bakal sama aja. Oke, terakhir, simpangan baku. 75,9583 itu rata-rata dapat dari sini. Nah, balik ke sini dulu ya. Nah, ini dapat dari sini rata-rata. Jadi, titik tengah tiap kelas kita kalikan dengan frekuensi kelas, itu kita jumlahkan semua. Bisa itu kita bagi dengan banyaknya data. Kayak gitu. Kurang lebih sama sih kayak kita nyari rata-rata pada umumnya. Cuma dari sini. Oke, udah dapat Stefani. Oke, udah. Oke, ntar aku ke... salah. Nah, terakhir kalau simpangan baku, dia sama kayak tadi. Dia adalah akar dari ragam. Oke. Tadi di slide sebelumnya kita udah dapat nilai ragam itu segini, 21,0549 itulah ya. Nanti dapat simpangan baku segini. Nah, kayak gitu ya. Kayak gitu. Dan voila, kita udah selesai. Yeay. Selesailah pembahasan kita di sore hari ini. Sebenarnya kalau ini masih bisa aku jelasin lebih lanjut sih, cuma karena ya butuh waktu juga. Kalau terlalu lama juga ya nggak enak ntar ya. Oke, segitu dulu dari aku teman-teman buat sore hari ini. Jadi ada pertanyaan mungkin kalau misalnya mau nanya, Kak, kuliah statistika itu kayak gimana tuh boleh banget ya. Kalau ada yang mau tanya apapun tuh, terutama soal statistika ya, itu bisa banget via kolom chat. Ada mungkin yang penasaran gitu sama kuliahku? Ada yang penasaran? Ngitung akar banyak koma-komanya susah, Kak. Ya, jujur aja. Aku sebagai ya mahasiswa statistika juga ngerasa itu sih. Makanya kenapa kalkulator itu penting. Kalkulator itu sebenarnya membantu banget. Kalau materi statistika tuh penting banget. Karena ya membantu menghemat waktu dan juga menghemat tenaga yang pasti ya, teman-teman. Kayak gitu. Oke, any question mungkin?
sebelum kita foto-foto ya, kalau teman-teman bisa buat on cam, kita foto-foto dulu. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke. Dan finally ya, see you di kelas aku berikutnya. Buat sabar ya. Dan juga jangan lupa buat isi ulasan kelas ya. Linknya udah dikirim di kolom chat. Terus juga kalau misalnya mau ngasih apresiasi itu bisa juga lewat ini ya, bit.ly/praktirin bersinar. Oke, buat teman-teman kita. Oh iya, oke. Ini kalau misalnya ada yang mau kontak aku, bentar. Bentar ya, kontak aku. Bentar, ini aku private message aja ya. Ada yang minta soalnya. Ada yang minta soalnya. Oke. Oke, kalau misalnya. Ya, sama-sama. Thank you juga buat teman-teman yang udah nyempetin waktunya. Oh, boleh banget teman-teman. Kalau misalnya mau nanya apapun tuh boleh banget ya. Oke. Ya, finally kita akhiri dengan sesi berfoto ria mungkin ya. Berfoto ria. Mungkin bisa di stop record karena kita udah selesai. Stop record. Kita berfoto ria dulu. Ntar aku stop share. Nah, itu dia. Oke. Ini Rani Seret nih. Nah, ini monggo. Yang mau foto. Ya, itu ditungguin tuh sama tuh. Teman-teman kalau misalnya ada yang mau ikutan vote bar tuh. Tapi kalau misalnya udah nggak ada lagi, ya udah. Screenshot. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, thank you. Udah ya. Udah. Oke, thank you teman-teman ya. Ntar materi ya bakal ada di Drive Bersinar, tungguin aja. Oke.